pagi, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini saya berada di sebuah danau, di Danau Seyladi, Batam. Ya, pagi hari ini saya memilih danau ini supaya apa yang saya sampaikan hari ini mendapat message kepada banyak orang tentang peristiwa bagaimana Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, ya, ketika Yesus selesai mengajar mereka, Yesus berkata kepada mereka bahwa marilah kita menyeberang, ya, dan Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberang naik perahu ke tempat yang dituju oleh Yesus. Dan banyak orang-orang juga yang ikut dengan Yesus pada saat itu naik ke perahu dan ini adalah salah satu peristiwa yang kita lihat di dalam cerita tentang bagaimana murid-murid Yesus yang bersama-sama dengan dia di dalam perahu itu, saudara. Nah, ketika mereka dalam perjalanan, ya, dalam berlayar, ya, di tengah danau tersebut, terjadilah ombak atau topan yang begitu dahsyat dan juga angin yang begitu hebat, saudara, yang menimpa perahu Yesus pada masa itu, saudara. Nah, mereka diombang-ambingkan oleh badai topan itu dengan begitu hebat, saudara, dan air danau itu mulai masuk, ya, mulai masuk ke dalam perahu dan perahu mereka mengalami berat yang cukup membuat mereka ketakutan, atau murid-murid Yesus ketakutan, dan hampir-hampir perahunya menurut pemikiran murid-murid itu tenggelam, saudara. Namun ketika peristiwa itu, Yesus ternyata tertidur di buritan perahu itu, saudara, membuat murid-murid Yesus menjadi ketakutan yang luar biasa, saudaraku. Dan dia mengatakan, dia membangunkan Yesus. Dia mengatakan, "Guru, kita mau tenggelam, kita hampir tenggelam." Dan mereka menuduh Yesus pada masa itu tidak peduli dengan mereka, tidak peduli dengan apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus pada masa itu, sehingga dia tertidur, saudara, seolah-olah dia tidak mau tahu dengan persoalan itu, dengan tuduhan yang diberikan oleh murid-murid kepada Yesus pada masa itu. Kalau kita membaca di dalam kitab Markus pasal 4 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41, di sana mereka menuduh Yesus tidak peduli dengan keadaan pada masa itu, sementara mereka sudah dalam ketakutan yang begitu hebat, sehingga mereka membangunkan Yesus, "Guru, kita mau tenggelam." Mereka mencoba membentak atau mencoba memberikan satu perkataan yang menyudutkan Yesus, sebab Yesus pada masa itu tertidur, saudaraku. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dan apa yang dilakukan oleh murid-murid pada masa itu adalah begitu ketakutan mereka, begitu mereka kehilangan kepercayaan. Yesus tahu bahwa murid-murid itu begitu banyak berdoa, begitu banyak dia murid-murid itu berdoa kepada Tuhan, tetapi mereka tidak punya iman sedikit pun terhadap Yesus. Ya, saudaraku, hari ini kita diperhadapkan dengan gereja Tuhan, dengan bait-bait Tuhan yang kita lihat hari ini, dengan antara jemaat dengan bait Tuhan, ya. Walaupun mereka atau jemaat-jemaat itu berada di dalam ibadah, berada di dalam persekutuan, berada di dalam gereja, berada di bait Allah, mereka ketakutan dengan keadaan corona yang membunuh siapa saja hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yesus tahu, Yesus mengerti
apa yang mereka alami atau murid-murid yang mereka alami pada masa itu. Dan Yesus katakan, mengapa engkau tidak percaya? Ya, ketakutan murid-murid itu membuat kehilangan kepercayaan murid-murid terhadap Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya menyaksikan begitu hebat, begitu keadaan akhir dari zaman ini semakin nyata, saudaraku, dengan keadaan hari ini. Dan banyak hamba-hamba Tuhan yang mempraktekkan atau membawa jemaat-jemaat itu beribadah kepada Tuhan dengan meragukan kuasa Tuhan, meragukan kuasa Allah, meragukan kehendak Allah di dalam hidupnya, sehingga membawa jemaat-jemaat itu beribadah dengan memakai topeng, saudara. Maka oleh sebab itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini kita harus rubah, mindset kita harus rubah, saudara. Bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan benar, bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan sukacita, dengan penuh pengharapan, dengan kuasa yang melindungi dan juga mengayomi kita dalam kehidupan ini. Saudaraku yang terkasih, hari ini banyak para pendeta-pendeta, banyak hamba-hamba Tuhan yang membuat satu postingan-postingan yang berada di sosmed. Ya, jangan khawatir, jangan takut. Ya, sebab Tuhan menyertaimu, sebab Tuhan menolongmu. Hari ini saudara berkata-kata seperti itu, tetapi di dalam hatimu engkau ketakutan sama sekali. Engkau tidak punya iman sama sekali, sehingga engkau beribadah dengan memakai topengmu, menutupi wajahmu, sehingga hati Allah sangat begitu berduka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, harusnya engkau hamba-hamba Tuhan, ya, mohon ampun di hadapan Tuhan, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengampunimu, karena engkau membawa jemaat itu beribadah kepada Allah dengan pakai topeng-topeng, dengan menutupi wajahmu, engkau datang kepada Tuhan. Saudaraku, ini yang harus kita lakukan, ini yang harus kita sadari, bahwa kita menjebak jemaat-jemaat Tuhan untuk datang beribadah kepada Allah dengan memakai segala peralatan yang mendukakan hati Tuhan. Saudara ingat satu hal, bahwa di dalam Allah, di dalam keyakinan kita, di dalam hubungan kita kepada Allah, kita memang berdoa sepanjang hari, berdoa setiap hari, tidak pernah lepas dari doa. Tetapi iman saudara tidak ada, iman saudara gugur dengan peristiwa yang terjadi hari ini. Ketakutanmu membuat engkau menjadi orang-orang yang sia-sia. Ketakutanmu membuat orang yang menjadi berduka di hadapan Tuhan. Tuhan kecewa terhadap engkau. Tetapi sia satu hal, engkau masih memiliki waktu untuk mohon ampun di hadapan Tuhan, mohon ampun di hadapan Allah, supaya engkau diampuni atas perbuatanmu yang mengecewakan hati Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan dan concern saya, bahwa apa yang menjadi peristiwa yang terjadi, yang dialami oleh murid-murid Yesus ketika menyeberang dengan perahu. Mereka begitu ketakutan, padahal mereka berada di dalam perahu. Hari ini juga berada di dalam gereja, berada di bait Allah, berada di bait yang suci. Tetapi semua Anda ketakutan dengan keadaan hari ini. Saudara diperhadapkan, apakah saudara memilih Tuhan atau tidak? Apakah saudara setia atau tidak? Tidak ditentukan dengan doamu yang tinggi-tinggi, tidak ditentukan dengan doamu yang panjang-panjang, tetapi ditentukan oleh imanmu. Maka Yesus pernah mengatakan, jika engkau memiliki sebesar biji imanmu, sebesar biji sesawi yang paling terkecil di antara biji yang ada di bumi, maka engkau berkata, gunung ini pindah, maka dia akan berpindah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, iman adalah salah satu bukti kita menunjukkan kasih setia kita kepada Tuhan. Jika saudara berdoa itu baik, jika saudara betul-betul setiap waktu berdoa itu sangat baik, dan itu sangat baik di hadapan Tuhan. Tetapi satu hal, imanmu menentukan pengharapanmu, imanmu menentukan engkau, apakah engkau dikasihi oleh Tuhan atau tidak. Demikian perjumpaan kita saat pagi hari ini, saudaraku. Sapaan kasih
selalu menyertai, Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu memperhatikan saudara, memperhatikan saya. Tuhan selalu menjadi pertolongan dan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.